Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga Zaskia Gotik dengan Sirajudin Mahmud. Pada Maret 2022 lalu, pedangdut kondang Zaskia Gotik mengumumkan kehamilan anak keduanya. Kini, usia kehamilannya pun telah menginjak 6 bulan. Namun, siapa sangka, di tengah kebahagiaan Zaskia Gotik yang menikmati masa kehamilan anak keduanya, berita kurang sedap justru datang menyambangi sang suami, Sirajudin Mahmud. Bagaimana tidak, secara mengejutkan, Sirajudin dituding memiliki anak laki-laki dari seorang model asal Yogyakarta, Verano Siliana. Tak hanya sekedar ucapan, bahkan sang model pun telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang atas kasus tersebut pada 20 Juni 2022 lalu. Dalam gugatannya tersebut, Verano Siliana menuntut agar Sirajudin melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa anak laki-laki yang dilahirkannya itu benar putra biologis Sirajudin. Usut punya usut, kini tuntutan sang model pun telah disetujui pihak pengadilan. Dan sidang perdana dengan agenda mediasi pun akan segera digelar pada 27 Juli mendatang. Jadi untuk perkara yang rekan-rekan tanyakan nomor 136 PDTG 2022 Pengadilan Negeri Cikarang itu terregister terdaftar sejak tanggal 20 Juni 2022. Dalam hal ini V selaku penggugat melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan gugatan terhadap SM selaku tergugat. Dalam hal ini gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Pihak penggugat ini merasa bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat. Jadi bagi penggugat nanti silahkan buktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Begitu pula halnya dengan tergugat. Pasti akan diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang sama, yaitu membuktikan dalil-dalil jawaban maupun sangkalannya di persidangan dengan alat bukti-bukti yang diajukan olehnya. Dan acaranya, agenda persidangan untuk kemarin sudah yang pertama pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, di mana dalam persidangan pertama tersebut baik pihak penggugat maupun pihak tergugat tidak hadir. Jadi majelis hakim setelah bermusyawarah mengambil sikap untuk melakukan pemanggilan kembali kepada kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat yang rencananya jadwal sidang akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Ironisnya, sebelum kabar tentang Sirajudin yang dituding memiliki anak dari perempuan lain itu beredar, sebenarnya Zaskia Gotik telah menyiapkan rencana-rencana indah bersama suaminya itu. Bagaimana tidak, setelah beberapa saat lalu keduanya menghabiskan waktu bersama untuk liburan ke luar negeri, usut punya usut. Zaskia Gotik juga berencana membuat sebuah acara prosesi 7 bulanan kehamilannya di Balikpapan. Ya, Balikpapan dipilih karena di sanalah letak kampung halaman Sirajudin. Bahkan saking antusiasnya menggelar acara 7 bulanan di kampung halaman suami tercintanya itu, Zaskia Gotik pun rela memboyong keluarga besarnya yang kini menetap di Cikarang untuk bersilaturahmi dengan keluarga Sirajudin di Balikpapan. Lantas, akankah rencana-rencana indah Zaskia Gotik bersama Sirajudin ini akan tetap berjalan di tengah hembusan kabar tak sedap tentang suami tercintanya itu? Kalau mereka sih senang ya, karena kan ya sekalian jalan-jalan ya, terus sekalian silaturahmi karena kan keluarga juga kan belum pernah ke sana kan. Terus excited sama keluarga besar di sana juga kayak mertua gitu, dia
bawa aja ke sini sekalian lah jalan-jalan gitu. Enggak ya, tema khusus enggak ada sih, paling Biasa waktu di biasa sini ya. aja, kayak siraman biasa aja. Kalau jadi pergi ya Neng harus konsultasi sama dokter objin dulu gitu, maksudnya aman atau enggak, dibolehkan untuk terbang atau enggak. Jadi memang itu harus kita konsul dulu dengan dokter objin kita gitu. Tapi obrolan terakhir Kemarin sih kata dia boleh gitu, boleh. Aman katanya, masih aman katanya gitu. Tapi belum tahu nih nanti, makanya kalau misalkan jadi sebelum berangkat Neng harus ketemu dokter lagi gitu. Harus dipastikan kondisinya benar-benar aman gitu. Ada deh. Lah hati ya. Yang penting sehat lah. Udah, yang penting sehat. Emang ini tukang nyeplosin nih. Nah emang kan dulu kemarin suruh gue kan, jadi salah siapa gue. Pokoknya yang penting sehat aja gitu. Doain aja. Aku juga bersyukur dapat suami yang kayak bener-bener protek banget sama anak, sama aku. Maksudnya kalau pas aku hamil tuh bener-bener harus dijaga gitu. Apapun itu harus dijaga supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Di sisi lain, jika sedikit mengilas balik perjalanan rumah tangga Zaskia Gotik dan Sirajudin, memang sempat dikabarkan retak beberapa waktu lalu. Keretakan rumah tangga Zaskia Gotik itu pun sempat tercium publik, mulai dari isu perselingkuhan, masalah dengan mantan istri Sirajudin, hingga merebaknya rumor perceraian mereka berdua. Lantas, dengan segala aral melintang yang mewarnai perjalanan mahligai rumah tangga Zaskia Gotik dan Sirajudin ini, akankah keduanya bertahan, bergandengan tangan, menerjang semua masalah yang menghadang? Ya, maaf ya. Nggak ada apa-apa, aman. Baik-baik aja sih. Kita masih komunikasi. Jadi kalau misalnya Kila mau ke sana juga kan komunikasi sama dia gitu. Terus pokoknya kalau ada apa-apa, Kila juga komunikasi sama antinya, nggak ada masalah sih. Namanya silaturahmi, kalau kita sama-sama memang mau baik mah baik aja, emang nggak ada apa-apa. Hubungan Zaskia dengan suaminya itu baik-baik aja, bukan besar ranjang, enggak. Saya kan juga kebetulan lagi di sini, jadi saya tahu. Kan memang karena ada posisi ada anak, gitu loh. Masa sih yang kayak gitu-gitu, gitu loh, ya kan nggak mungkin lah. Pasti pada bisa menilai sendiri lah, gitu loh. Karena kan posisi ada anak. Kalau nggak ada anak, barulah tanda kutip ini kan ada anak. Dan Zaskia juga kan ikut. Oh nggak ada lah. Kan hubungan juga baik kan Zaskia dengan Emil kan. jadi nggak bisa ranjang. Oh nggak. Saya pastikan tidak. Sementara itu, di lain kisah, jika Zaskia Gotik dan Sirajudin diuji dengan tudingan dan tuntutan secara hukum terkait masalah kepemilikan anak di luar nikah, pasangan selebriti ternama Vincent Verhaak dan Jessica Iskandar justru diuji dengan musibah penipuan. Usut punya usut, perempuan yang akrab disapa Jedar itu diduga tertipu oleh seorang pengusaha jasa rental mobil. Didampingi suami tercinta, Jedar pun memaparkan kronologi peristiwa penipuan yang dialaminya itu. Berawal dari penitipan mobil untuk disewakan, semula kerjasama Jedar dan Stefan berjalan mulus. Maka tak heran jika Jedar mengikuti saran sang pengusaha rental mobil itu untuk menyerahkan STNK dan BPKB mobilnya. Mulai dari 1 unit mobil, berangsur-angsur, Jedar mulai membeli beberapa mobil lain untuk disewakan kepada rental mobil Steven. Seiring berjalannya waktu, Jedar pun sadar jika ada kejanggalan pada bukti transfer palsu yang dikirimkan pengusaha rental tersebut. Jadi saya akan menjelaskan awal mula penipuan ini terjadi. Saya ditawarkan kerjasama untuk melakukan endorse mobil dengan skema saya dipinjamkan mobil selama 1 minggu dengan imbalan promosi.
di Instagram saya dengan kontak person saat itu Ibu Claudia. Ketika mobil diantar oleh Ibu Claudia, dia menyampaikan bahwa bosnya Christopher Stefanus Budianto atau yang lebih dikenal dengan nama Steven ingin bertemu dan mengajak makan malam bersama-sama juga dengan pacarnya Ibu Tiffany. Setelah pertemuan itu, kita saling bertemu dan membicarakan kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang dimaksud oleh Steven adalah saya menitipkan mobil pribadi saya untuk disewakan oleh Steven melalui perusahaannya selama 1 tahun, dikarenakan mobil tersebut berada di Jakarta dan tidak dipakai oleh saya. Steven menawarkan akan mengambil mobil tersebut di Jakarta dengan pembagian keuntungan 66 juta per 3 bulan. Dan Steven bilang kalau BPKB serta STNK harus disimpan sebab mobil tersebut akan disewakan ke salah satu aparat negara. Jadi status kepemilikannya harus jelas dan mobil tersebut akan diganti plat nomornya sementara. Karena saya percaya dengan Steven, saya memberikan BPKB serta STNK mobil saya kepada Steven. Seiring berjalannya waktu, pada saat saya membeli mobil untuk saya pakai secara pribadi, Steven kembali menawarkan agar mobil tersebut disewakan kembali dengan pembagian hasil 35 juta per bulan. Dikarenakan mobil masih memakai plat bantuan, maka Steven menawarkan kembali untuk dibantu percepatan pengurusan BPKB serta STNK-nya. Saya kembali percaya hal tersebut kepada Steven karena Steven meyakinkan saya agar ia menyimpan BPKB serta STNK tersebut. Setelah itu, Steven menawarkan beberapa mobil yang akan dijual ataupun yang akan digadai oleh orang lain kepada saya. Saya pun tertarik kepada mobil-mobil tersebut. Steven kembali menawarkan mobil-mobil tersebut untuk disewakan melalui perusahaannya dengan pembagian keuntungan yang berbeda dari setiap mobil. Selain mobil-mobil yang dimiliki oleh saya, serta mobil yang digadaikan kepada saya melalui Steven juga menawarkan untuk patungan membeli mobil dikarenakan sudah ada penyewa dari salah satu kedutaan besar Arab untuk kendaraan operasional duta besar. Tak main-main, dari peristiwa penipuan tersebut, Jedar pun mengaku mengalami kerugian material dengan nominal yang tak sedikit. Usut punya usut, kerugian yang ditanggung oleh istri Vincent Verhaeghe itu dikabarkan mencapai $30.000 Amerika atau sekitar 9,85 miliar rupiah. Selain uang dengan nominal fantastis tersebut, Jedar juga dirugikan dalam bentuk barang. Bagaimana nasib 11 unit mobil mewahnya yang dititipkan pada pengusaha rental mobil tersebut? Ya, ini pertama kali musibah ini terjadi. Jadi benar-benar bikin shock. Apalagi terjadinya saat saya baru melahirin. Jadi masih sakit-sakitnya, masih berusaha untuk ASI, terus langsung ditimpa masalah ini. Kita sempat ngomong sih, kita salah apa, kita selalu baik sama mereka, kita nggak pernah gimana-gimana, semuanya jelas. Dan ternyata dia juga menipu saat dia lagi hamil, pas lagi masih ketemu sama kita, masih fun-fun sama kita, dan juga lanjut setelah istri saya melahirkan. Total ada 11 mobil. Uangnya ada 30.000 US dollar. Di total 9,5. Itu di perjanjiannya tiap bulan 9,8 53 miliar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.